Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Oktaviani dengan NIM 2408605 dari PTB 4B. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan ke perhitungan balok. Yang sebelumnya itu ada perhitungan kolom ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke perhitungan balok. Nah, sebelumnya saya ngambilnya itu balok B322. Nah, jadi perencanaan balok B322 ini dilakukan untuk mengetahui apakah dimensi balok dan jumlah tulangan yang digunakan itu telah mampu menahan beban yang bekerja pada struktur. Nah, data gaya dalam diperoleh dari hasil analisis struktur dengan kombinasi pembebanannya itu 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup yang menghasilkan momen lentur dan gaya geser pada balok. Nah, selanjutnya ada data-data perhitungan balok ya teman-teman. Diperoleh momen negatifnya itu atau MFV-nya itu sebesar 308,357. Lalu momen negatif pada tumpuan kanan atau MFE itu sebesar 245,3018. Lalu momen positif pada daerah lapangan atau MLAP sebesar 270,876. Nah, selain itu, gaya geser maksimum ini terjadi pada balok sebesar atau FE ini, VE ini sebesar 262,5142. Dan pada sisi kiri balok yaitu VF sebesar 79,4097. Nah, lalu dari data ini dapat diketahui bahwa kondisi paling kritis itu terjadi pada tumpuan kiri karena memiliki nilai momen dan gaya geser terbesar. Nah, lalu direncanakan dengan dimensi penampangnya itu 300 dikali 500 mm dan panjang bentangnya itu sebesar 5000 mm. Nah, material atau FC aksennya itu menggunakan mutu 30 megapascal dan FY-nya itu sebesar 400 megapascal dan tulangan pokoknya itu sebesar 25 mm, sedangkan tulangan sengkangnya itu menggunakan diameter 10. Nah, berdasarkan analisis penampang, balok ini termasuk dalam kategori T ya teman-teman, balok T karena terhubung secara monolit dengan plat lantai di atasnya. Lalu tabel plat yang digunakan adalah 100 ml tebal plat. Tebal platnya itu digunakan 120 mm dengan lebar efektif sebesar 1250 mm ya. Lalu keberadaan flange ini membantu meningkatkan kapasitas tekan balok sehingga kemampuan balok dalam menahan momen lentur menjadi lebih besar dibandingkan balok persegi biasa. Nah, lalu perhitungan tulangan lentur ini, yang ini ya teman-teman, dilakukan pada 3 daerah, yaitu ada tumpuan kiri, lapangan, dan juga tumpuan kanan. Nah, pada daerah tumpuan kiri dengan momen sebesar 308 ini diperoleh kebutuhan luas tulangan itu sebesar 2846,25. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut digunakanlah tulangan sebesar 6 batang tulangan berdiameter 25. Lalu pada daerah lapangan itu momennya sebesar 270,876 dan tulangan yang dibutuhkannya itu 5 batang tulangan berdiameter 25 dan juga tumpuan yang kanan itu sebesar 245,3018. Tulangan yang digunakan pun sama seperti lapangannya itu 5 batang tulangan berdiameter 25. Nah, hasil perhitungannya itu menunjukkan bahwa luas tulangan yang dipasang pada setiap daerah sudah memenuhi atau bahkan melebihi luas tulangan minimum yang dibutuhkan.
Nah, jadi tulangan pokok yang direncanakan itu telah mampu untuk menahan momen lentur yang bekerja pada balok. Lalu selain diperiksa lenturnya, balok juga diperiksa terhadap gaya gesernya gitu. Jadi dari hasil analisis yang diperoleh, gaya geser terfaktornya itu ada di 262. Mana ya? 262. Nah, ini VE-nya 162,514 ya. Nah, nilai ini lebih besar dibandingkan kapasitas geser yang dapat ditahan beton, sehingga diperlukan tulangan sengkang gitu untuk membantu menahan gaya geser tersebut. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa jarak sengkang yang dibutuhkan adalah sekitar 70. Perlunya itu sekitar 70. Nah, sedangkan jarak maksimumnya itu yang diizinkan oleh peraturan itu sekitar 103,125 mm. Jadi tulangan sengkang berdiameter 10. Jadi tulangan yang digunakan itu adalah tulangan sengkang yang berdiameter 10 dengan jarak 70 mm. Jadi masih memenuhi syarat keamanan. Lalu selanjutnya dilakukan pengecekan kapasitas momen balok terhadap momen yang bekerja. Pada daerah tumpuan diperoleh kapasitas momen ini sebesar 316,18 ya. Sedangkan momen yang bekerjanya itu ada di 308,357. Lalu pada daerah lapangan itu diperoleh kapasitas momennya sebesar 273,548, sedangkan momen yang bekerjanya sebesar 270,88. Karena kapasitas momen pada kedua daerah itu lebih besar, jadi daripada momen yang terjadi, jadi balok ini dinyatakan aman terhadap keruntuhan lenturnya. Nah, mungkin ini ada gambar penulangannya ya teman-teman, dari hasil analisis yang sudah saya lakukan. Nah, ini dari ETABS ya, balok B322. Oke, mungkin cukup sekian perhitungan balok dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.